Pemirsa, kini saatnya kita akan mencari tahu informasi terkini WNI di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia, khususnya di Portugal. Dan kami sudah bergabung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Portugal, Ibnu W. Wahyu Utomo, melalui sambungan Skype. Pak Ibnu, selamat sore waktu Indonesia. Kami ingin mendapatkan informasi dan juga update terkini soal Portugal yang mengkonfirmasi lebih dari 13.000 kasus corona. Bagaimana perkembangan kondisi penanganan virus corona di Portugal saat ini? Selamat sore, Mbak. Memang betul tadi sebagaimana yang diberitakan, kasus terinfeksi di Portugal hampir mencapai 14.000, persisnya adalah 13.956. Dan yang paling banyak dari kasus itu berada di Lisabon sebanyak 797. Tetapi alhamdulillah WNI tidak ada yang terkena. Di Portugal ini ada WNI sebanyak 481 dan hampir itu adalah nelayan kita yang berada di utara Portugal dan di tengah Portugal, di dua kota yang namanya Sines. Ini senantiasa komunikasi mereka setiap minggu melakukan komunikasi mereka untuk menentukan kesejahteraan mereka tercukupi, apakah mereka ada kesehatan, dan kalau memang ada siap untuk mereka. Demikian. Baik. Pak Ibnu, kita tahu bahwa sedemikian memprihatinkan dan menakutkannya bahwa COVID-19 ini akhirnya benar-benar menyebar luas juga di Portugal. Namun kalau boleh dilihat begitu, apa himbauan khusus yang diberikan oleh KBRI di Lisabon khususnya untuk memantau seluruh WNI dan pola komunikasinya seperti apa yang dilakukan saat ini? Ya, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, tentu kita menyampaikan kepada teman-teman WNI di sini mengenai kondisi dan protokol yang kita lakukan dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Dan pada saat yang sama juga kami menyampaikan kepada mereka update dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Portugal bagi warga negaranya. Karena mereka juga sebagian dari mereka adalah warga negara kita nikah dengan orang Portugis. Dan sebagian lagi pelajar serta sebagian besar dari mereka adalah nelayan yang mungkin tidak bisa menjangkau informasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, maka kita sampaikan kepada mereka. Di kami sendiri juga sudah memiliki protokol, memiliki contingency plan seandainya nanti keadaan menjadi memburuk, dan itu juga kita sampaikan ke mereka. Kami melakukan komunikasi dengan melalui online seperti ini. Setiap minggu kami minta teman-teman juga secara aktif melakukan, kalau tidak bisa online paling tidak dijangkau melalui telepon. Yang penting bagi kita adalah kita mengetahui keadaan mereka dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Baik, Pak Ibnu, bagaimana dampak pandemi corona ini terhadap hubungan dagang RI dan juga Portugal, dan bagaimana cara pemerintah sana untuk mengatasi dampak resesi misalnya, dan mungkin apakah ada kebijakan yang bisa menjadi benchmark untuk Indonesia? Kalau kita lihat, Portugal sendiri sudah memprediksi kalau pandemi ini berlangsung hingga akhir tahun, maka pertumbuhan ekonominya akan anjlok menjadi minus 5,7. Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Portugal tahun lalu adalah 2,2, dan kalau menjadi minus 5,7 tentunya ini akan merupakan suatu pukulan yang besar bagi Portugal, dan juga pengangguran akan meningkat dari 6,6% menjadi 11,7. Nah, sementara itu karena dimulai sejak bulan Februari, maka karena ekonomi lumpuh, jadi permintaan terhadap sektor retail terutama ini yang mengalami hantaman paling berat, dan sektor retail inilah yang justru menjadi andalan dari ekspor kita, yaitu alas kaki dan tekstil. Sebenarnya kalau kita melihat figur dari perdagangan kita dengan Portugal sampai bulan Januari Februari tahun ini kurang lebih masih sama dengan periode yang sama di tahun yang lalu, yaitu 23 juta dolar Amerika. Sedangkan kalau melihat dari total perdagangan kita secara keseluruhan, kita memang masih mengalami surplus, tetapi kalau ini
berlangsung sampai lama, tentunya itu tadi kita akan juga mengalami dampak dari yang sangat signifikan bagi hubungan ekonomi kedua negara. Oke, mungkin terakhir soal kebutuhan pangan dan juga kebutuhan primer dari para warga negara Indonesia di sana. Bagaimana mencari kebutuhan logistik di sana? Apakah ada kesulitan? Portugal tidak menerapkan lockdown, tapi masih berada dalam kondisi state of emergency, keadaan darurat. Dan dalam kondisi ini, maka yang masih diperbolehkan untuk tetap buka adalah toko-toko yang menyuplai barang kebutuhan pokok, apotik, dan tempat-tempat lain yang bisa mendukung kesehatan dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi makanya ketika kami tanyakan kepada teman-teman WNI di sini apakah mereka kekurangan bahan pokok, mereka memang menjawab tidak, karena memang masih dimungkinkan bagi mereka untuk ke supermarket atau kemudian ke toko-toko yang masih menyediakan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi memang mudah-mudahan ini akan segera berlalu, tapi kalaupun keadaan masih seperti ini terus, kami mengharapkan tidak ada kekurangan apapun bahan pokok, terutama bagi mereka teman-teman WNI kita di Portugal. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Dubes RI untuk Lisabon, Portugal, untuk waktunya bersama kami dalam Prime Time sore ini.